Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 6 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada hukum tajwid namanya mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada kata ya yang artinya hai, sedangkan hamzahnya a masuk ke ayyuha ke kata kedua. Maka ya-nya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Jadi walaupun ini mad tabi'i dengan hamzahnya disatukan penulisannya secara makna berbeda. Oleh karena itu disebut dengan mad jaiz munfasil hukmi. Ya masuk ke ya tasydid ini dibunyikan dengan naber. Jadi kita naikkan intonasi suaranya ya, tidak perlu ditahan. Ya ayyuhal, ya ayyuha, jika kita berhenti di ha, hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Karena ada alif didahului baris fathah, maka cara bacanya panjang 2 harokat. Namun dibaca panjangnya hanya saat berhenti saja. Kalau wasol madnya gugur, haknya dibaca pendek. Namanya takhallus bil hadzfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 huruf sukun. Sukun pertama alif, sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Ya ayyuhal. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena jika ada lam tasydid, lam ini terdiri dari 2 lam. Lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca sehingga kita langsung masuk ke lam kedua atau diidghamkan. Alladzi, dinamakan dengan hukum mad tabi'i dhahiri. Karena ada ya sukun sebelumnya berbaris kasroh, maka huruf dzal panjang 2 harokat. Alladzina a ada hukum mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan. Cara membacanya, hamzah ini panjang 2 harokatnya. Alif kalau ada harokatnya namanya hamzah. Amanu. Kemudian di sini ada hukum mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya waw sukun didahului dhammah pada kata amanu, sedangkan hamzahnya i pada kata idza. Jadi ini secara penulisan terpisah, maknanya juga terpisah. Disebut dengan mad jaiz munfasil hakiki ya. Bacanya sama saja ya, baca panjang 4 atau 5 harokat. Amanu idza, dza mad tabi'i dhahiri. Karena ada alif didahului baris fathah, maka huruf dzal panjang 2 harokat. Idza qum, mim sukun dibunyikan secara jelas, disebut dengan idhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf ta. Mim sukun ini kita bunyikan dengan M jelas. Qumtum. Lalu berikutnya ada hukum idhar syafawi karena ada mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf hamzah. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Qumtum ilas. Ila jika berhenti di la hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Karena ada alif didahului baris fathah.
Alifnya ini adalah alif bengkok atau alif maksurah. Jika berhenti panjang 2 harokat, ila. Tapi kalau wasal jadi pendek, ilas, gugur madnya. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 huruf sukun. Sukun pertama alif, sukun kedua shad sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Ilas. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf shad. Maka alif lam ini tidak kita baca atau disebut dengan idgham syamsi. Ya, jadi langsung masuk ke shad. Ilas shalah, lam tabi'i muqaddar karena huruf lam berbaris fathah panjang. Cara bacanya panjang, lamnya 2 harokat. Ilas sholati, ini wawunya jangan dibaca ya, lewatin. Ilas sholati fal. Depan fa-nya ada alif, tapi ini bukan pemanjang, ini tuh hamzah wasal. Hamzah wasal kalau di tengah tuh tidak dibaca ya. Fal langsung ke ghain. Fal silu. Lu matobi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah. Maka huruf lam panjang 2 harokat. Fal silu wujuh. Nah ini ada waw sukun, depannya waw berharokat ya. Biasanya kan idgham. Kalau ini bukan idgham karena waw pertama ini waw mad, waw pemanjang ditandai dengan huruf sebelumnya berharokat dhammah. Maka ini tetap dibaca panjang 2 harokat, dibaca jelas, tidak dimasukkan ya. Ini sebagian berpendapat menamakannya mad tamkin. Faghsilu wujuh. Ju matobi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah. Maka huruf jim panjang 2 harokat. Wujuhakum. Nah ini pendek ya. Kum. Faghsilu wujuhakum. Kum. Ada hukum idhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf waw. Maka mim sukun ini kita bunyikan dengan jelas. Wujuhakum wa ay. Ada huruf lin. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris fathah. Maka ini dibacanya cukup kita lembutkan. Ay. Wa aydiyakum. Kemudian ada hukum idhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf hamzah. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Wa aydiyakum ilal. Ila kalau berhenti hukumnya mad tabi'i. Karena ada alif sebelumnya fathah. Alifnya alif bengkok atau alif maksurah. Namun panjangnya hanya saat berhenti. Kalau wasol jadi pendek lamnya, madnya gugur. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama alif, sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Ilal. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas. Ilal mara. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris fathah. Maka kita baca dengan menebalkannya. Ilal mara. Ra mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah. Maka huruf ra panjang 2 harokat. Ilal marafiqi wam. Depan waw fathah ada alif, tapi ini bukan huruf mad, bukan alif pemanjang ya, melainkan ini hamzah wasal. Hamzah wasal jika di tengah tidak dibaca, kalau di awal bacaan baru dibaca dengan harokat tertentu. Wam. Kemudian ada hukum idhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf sin. Maka mim sukun ini kita bunyikan dengan jelas, M.
Wamsahu, hu matobi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah. Maka huruf ha kita panjangkan 2 harokat. Wamsahu biru'u. Huruf ra kita bunyikan secara tafkhim karena ra-nya ini berbaris dhammah. Maka dibacanya tebal. Biru'u. Mad badal. Karena ada hamzah baris dhammah bertemu waw sukun. Atau ini lebih tepatnya adalah mad syabih bil badal, mad yang sangat mirip dengan mad badal, tapi beda asal usul huruf madnya ya. Asal usul waw sukunnya. Jadi kalau mad badal, huruf madnya itu berasal dari mengganti hamzah sukun. Kalau ini bawaan dari kalimahnya ya. Biru'usikum, kum dibaca dengan jelas mimnya. Oke, kita lanjut. Wamsahu biru'usikum, kum mim sukun menghadapi waw, ini hukumnya izhar syafawi ya. Karena mim sukunnya tidak menghadapi mim, tidak menghadapi ba. Maka mim sukun ini kita bunyikan dengan m jelas. Biru'usikum wa'ar. Ra sukun kita bunyikan secara tafkhim karena ra sukun ini didahului baris fathah. Maka cara bacanya huruf ra kita bunyikan dengan tebal. Wa'ar julakum. Kemudian ada hukum izhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf hamzah. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Wa arjulakum ila. Jika berhenti di la, hukumnya adalah mad tabi'i. Karena ada alif didahului fathah. Alifnya alif bengkok atau alif maksurah. Maka huruf lam ini panjang 2 harokat. Tapi kalau wasal, madnya ini gugur, lamnya pendek. Ilal, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 huruf sukun. Sukun pertama huruf madnya, sukun kedua huruf lam. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Ilal, alif lam dinamakan dengan alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu kaf. Maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas atau disebut dengan izhar qamari. Ilal ka'bain. Jika berhenti di bain, hukumnya adalah madlin. Karena ada huruf lin bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Huruf linnya ya sukun didahului fathah. Huruf yang disukunkannya nun. Jika berhenti ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Ka'bain. Di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Wa in. Di sini ada hukum tajwid namanya ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung ab'ad. Ikhfa ab'ad. Karena nun sukun menghadapi huruf kaf. Maka bunyi nunnya samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf kaf disertai dengung. Nah, karena kaf ini makhrajnya jauh dari nun, maka bunyi dengungnya besar. Suara masuk hidung banyak. Wa in kun. Kemudian ada hukum ikhfa aqrab. Karena nun sukun menghadapi huruf ta, maka bunyi nun sukun samar-samar. Siap-siap menuju makhraj huruf ta disertai dengung. Nah, yang ini kebalikannya, dengungnya sedikit. Jadi suara yang masuk hidung sedikit, aliran suara dari mulut masih banyak. Kuntum. Kemudian ada hukum izhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf jim. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Wa in kuntum junuban. Berikutnya ada hukum ikhfa awsat. Karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf fa,
maka bunyi tanwinnya samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf fa disertai bunyi dengung. Yang ini dengung dan kesamarannya sama. Junuban fat. Nah, ini alifnya itu hamzah wasal ya. Jadi ini kita lewat saja ya, karena kalau di tengah hamzah wasal tidak dibaca ya. Fatahharu. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris dhammah, maka dibacanya tebal. Ru matobi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf ra panjang 2 harokat. Fatahharu. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Wa in, ada hukum ikhfa ab'ad karena nun sukun menghadapi huruf kaf. Maka nun sukun bunyinya samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf kaf disertai bunyi dengung. Dengung dan samarnya lebih besar dengungnya ya, karena kaf makhrajnya jauh dari nun. Wa in ada hukum ikhfa aqrab karena nun sukun menghadapi huruf ta. Maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju ta disertai bunyi dengung. Samar dan dengungnya lebih besar samarnya ya. Jadi suara yang dari mulut, aliran suara dari mulut masih banyak. Kuntum. Kemudian ada hukum idgham mimi. Karena mim sukun bertemu mim, maka dibacanya masuk ke mim kedua disertai dengung. Nah, dan ini boleh juga disebut dengan idgham mithlain atau idgham mutamatsilain ya. Wa in kuntum maru. Ra sukun didahului fathah dibaca secara tafkhim. Ya, kita tebalkan, pangkal lidah kita angkat. Marda. Berikutnya ada hukum mad jaiz munfasil. Karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya fathah panjang pada kata marda, hamzahnya a pada kata au. Maka dha kita panjangkan, boleh 4 boleh 5 harokat. Marda au ada huruf lin, sebab ada waw sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut. Au ala. La matobi'i muqaddar karena huruf lam berbaris fathah panjang, maka dibaca panjang, lamnya 2 harokat. Au ala safarin. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq karena berbaris kasroh, maka dibacanya tipis. Au ala safarin. Rin. Ada hukum izhar halqi karena ada tanwin kasroh menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah, maka tanwin dibunyikan dengan jelas. Au ala safarin au ada harfulin, sebab ada waw sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut. Auja. Kemudian ada hukum mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam 1 kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah, hamzahnya a pada kata jaa, maka huruf jim kita panjangkan, boleh 4 boleh 5 harokat. Au jaa ahadum. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf mim, maka tanwin dimasukkan ke mim ahadum sambil ditahan bunyi m-nya dengung. Ahadum ming ada hukum ikhfa ab'ad karena ada nun sukun menghadapi huruf kaf, maka nunnya dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju kaf disertai bunyi dengung. Dengungnya besar ya karena kaf makhrajnya jauh dari nun. Minkum. Kemudian ada hukum idgham mimi karena mim sukun menghadapi huruf mim, maka mim pertama dilebur ke mim kedua disertai dengung. Minkum minal.
Kemudian ada hukum alif lam qamariyah, karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ghain, maka lam sukun dibunyikan dengan jelas. Minal gha mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah, hamzahnya i pada kata al-ghaiti. Maka huruf ghain dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Minal ghait. Jika kita berhenti di sini, hukumnya adalah qalqalah kubra. Karena ada huruf qalqalah yang sukunnya karena berhenti membaca. Maka dibaca dipantulkan dengan pantulan yang besar dan tebal ya, karena to huruf tebal. Ghait. Au jaa ahadum minkum minal. Nah, ini kemarin sudah dibahas, jadi kita langsung ke sini aja ya. Au ada harfulin karena ada waw sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut. Aula la matobi'i muqaddar karena huruf lam berbaris fathah panjang, maka dibaca panjang lamnya 2 harokat. Aula mastumun. Kemudian ada hukum alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun, maka alif lam tidak kita baca atau disebut dengan idgham syamsi. Aula mastumun. Nunnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi n tahan sampai ada suara masuk hidung. Aula mastumun nisa. Sa mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Madnya alif didahului fathah, hamzahnya a pada kata an-nisaa. Maka sa-nya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Aula mastumun nisaa falam. Lam ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya ta, maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Falam tajidu. Du matobi'i zahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf dal panjang 2 harokat. Falam tajidu ma'a. Ma mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Madnya alif didahului fathah, hamzahnya an pada kata ma'an, maka huruf mim dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Ma'a. A jika berhenti hukumnya mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang kita berhentikan. Maka cara bacanya dibaca panjang 2 harokat ya. Jadi bukan an tapi jadi a tanpa n. Ya, ini jadinya mad iwad ada alifnya ataupun tidak ada. Falam tajidu ma'an. Nah, kalau berhenti mad iwad, kalau terus bukan mad lagi melainkan jadi ikhfa awsat. Karena ada tanwin fathah menghadapi huruf fa, maka tanwinnya bunyikan samar-samar disertai dengungan. Ma'an fatayam. Mimnya dihukumi dengan gunnah musyaddadah karena mim bertasydid. Cara bacanya dengung. Fatayammamu. Mu matobi'i zahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf mim panjang 2 harokat. Fatayammamu sa'i. I matobi'i zahiri karena ada ya sukun didahului baris kasroh, maka huruf ain panjang 2 harokat. Sa'idan. Dal ada ikhfa aqrab karena ada tanwin fathah menghadapi huruf to, maka tanwin dibunyikan samar-samar siap-siap menuju makhraj huruf to disertai dengung. Sa'idan toy.
Masuk ke ya ini tidak perlu ditahan ya, cukup bunyikan dengan nabar ya, agak ditinggikan intonasinya. Thayyiban. Kemudian ada hukum ikhfa awsat, karena ada tanwin fathah menghadapi huruf fa, maka tanwin dibunyikan samar-samar siap-siap menuju makhraj huruf fa ya, disertai dengung. Thayyiban fam. Nah ini depan fa-nya bukan pemanjang ya, ini alifnya hamzah wasal. Jadi tidak kita baca kalau di tengah, pendek fa-nya. Fam. Ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf sin. Maka mim sukun dibunyikan dengan jelas. Famsahu. Hu matobi idhahiri karena ada waw sukun didahului dhammah, maka huruf ha panjang 2 harokat. Famsahu biwujuh. Ju matobi idhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf jim panjang 2 harokat. Biwujuhikum. Lalu ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf waw, maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Wa ai ada harfulin sebab ada ya sukun didahului fathah, maka dibacanya lembut. Wa aidi. Di matobi idhahiri karena ada ya sukun didahului kasrah, maka huruf dal panjang 2 harokat. Wa aidikum. Selanjutnya ada hukum idgham mimi karena mim sukun menghadapi mim, maka mim pertama lebur ke mim kedua disertai dengung. Wa aidikum min. Di sini ada hukum izhar halqi karena nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha, maka nun dibaca jelas. Min dan ha harus tetap terbaca ya, dorong sampai tenggorokan bawah. Min. Di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Ma. Di sini ada hukum tajwid namanya matobi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah, maka huruf mim panjang 2 harokat. Mayuri. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab barisnya di bawah kasrah, maka dibacanya tipis. Yuri. Ri matobi idhahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka huruf ra panjang 2 harokat. Ma yuridullah. Lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris dhammah, maka dibaca tebal. Ma yuridullahu. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca atau dinamakan dengan idgham syamsi. La matobi'i muqaddar karena huruf lam berbaris fathah panjang, maka dibaca panjang lamnya 2 harokat. Ma yuridullahu liyaj. Huruf jim dihukumi dengan qalqalah sughra karena jim ini sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan, maka dibaca dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Liyaj'ala alai. Lai ada harfulin sebab ada ya sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut. Alaikum. Kemudian ada hukum idgham mimi karena mim sukun menghadapi huruf mim, maka mim pertama dileburkan ke mim kedua disertai dengung. Alaikum min. Kemudian ada hukum izhar halqi karena nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha, maka nun dibaca jelas. Min harajiu. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Min harajiu.
Kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf waw. Maka tanwinnya masuk ke waw, harajiu disertai dengung, ditahan. Min harajiu wala, la matobi'i muqaddar ya, karena lam berbaris fathah berdiri. Maka dibaca panjang, lamnya 2 harokat. Walaki, ki ada idgham bi gunnah karena nun sukun menghadapi huruf ya. Maka nunnya masuk ke ya disertai bunyi dengung. Walaki yuri. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq karena ra berbaris kasrah, maka dibacanya tipis. Yuri, ri matobi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului kasrah, maka huruf ra panjang 2 harokat. Yuridu liyutahhira. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Liyutahhirakum. Oke, tadi sampai sini ya. Kum. Ini hukumnya izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Maka mim sukun dibaca jelas. Liyutahhirakum waliyutimma. Kemudian mimnya gunnah musyaddadah karena mim bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi M tahan sampai ada suara masuk hidung. Waliyutimma ni'matahu. Hukumnya adalah mad silah qasirah. Karena hak dhamir diapit 2 huruf hidup dan huruf setelahnya selain hamzah. Maka hak dhamirnya kita panjangkan 2 harokat saja. Ni'matahu alai. Lai ada huruf lin sebab ada ya sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut atau lunak. Alaikum. Kum ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf lam. Maka mim sukun ini kita bunyikan dengan jelas. Alaikum la'allakum. Kum ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf ta. Maka mim sukun dibunyikan dengan jelas. La'allakum tash. Shin punya sifat namanya tafashi, artinya menyebarkan angin di dalam mulut. Maka ini sebarkan anginnya ya. Tashkurun. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dhammah, maka dibaca ra-nya tebal. Tashkurun. Run dihukumi dengan mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun didahului baris dhammah, huruf yang disukunkannya nun. Jika berhenti, ra-nya boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Tashkurun. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.